Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah BPUPKI dan PPKI. Kali ini kita akan membahas situasi-situasi serta peristiwa-peristiwa apa saja yang mengiringi berdirinya dua badan bentukan Jepang menjelang kemerdekaan Indonesia ini. Tahun 1944, kondisi Jepang dalam Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua semakin terdesak karena sekutu berhasil mengalahkan Jepang di beberapa daerah dan merebut daerah-daerah tersebut, dan itu adalah daerah-daerah yang merupakan garis pertahanan terluar dari Jepang pada Perang Dunia Kedua ini. Daerah-daerah tersebut seperti Kepulauan Mariana, Saipan, Papua Nugini, serta Kepulauan Salomon. 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso melalui sidang parlemen Jepang ke-85 mengumumkan bahwa negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang akan diperkenankan untuk merdeka. Janji ini sering disebut sebagai Deklarasi Koiso. Di bulan yang sama, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa akan memerdekakan Indonesia kelak di kemudian hari. Karena semakin terdesak dalam Perang Pasifik, akhirnya Jepang berusaha menarik simpati dan juga agar mendapat bantuan materi maupun moral dari rakyat Indonesia, maka dibentuklah BPUPKI sebagai kelanjutan dari janji untuk memerdekakan Indonesia. BPUPKI sendiri sering disebut dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai. 1 Maret 1945, Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI. Tujuan dibentuknya adalah untuk mempelajari atau menyelidiki hal-hal penting terkait kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara Indonesia merdeka. Akhirnya pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan pelantikan terhadap seluruh anggota BPUPKI yang diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat bertempat di gedung Chuosang-in, Jakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan membahas 3 hal. Yang pertama, dasar negara, bentuk negara, dan filsafat negara. Pada pembahasan dasar negara, 3 tokoh nasional mengemukakan usulnya mengenai asas dasar negara yang akan digunakan Indonesia nantinya. Dimulai dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei mengemukakan 5 asas dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengemukakan 5 asas dasar negara, yaitu persatuan, musyawarah, mufakat dan demokrasi, kekeluargaan, serta keadilan sosial. Berikutnya, pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno mengucapkan pidatonya mengenai dasar negara merdeka yang di kemudian hari dikenal dengan nama Pancasila, yang meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namun, hingga tanggal 22 Juni 1945 belum ada kata sepakat mengenai dasar negara, maka dibentuklah panitia khusus yang tugasnya lebih spesifik lagi membahas mengenai dasar negara. Panitia itu terdiri dari 9 orang, sehingga panitia ini lebih dikenal dengan nama Panitia 9. Anggotanya terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Alexander Andries Maramis atau Mr. A.A. Maramis, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Abikusno Cukro Suyoso, Abdul Kahar Musakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, serta Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 ini berhasil merumuskan satu dokumen berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka
yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang isinya. Sepintas, isi dari Piagam Jakarta ini hampir sama dengan isi Pancasila yang saat ini sering kita dengar. Hanya sila pertama yang berbeda dengan isi dari Piagam Jakarta ini, di mana isi dari Piagam Jakarta ialah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Isi dari sila pertama ini mendapat banyak protes dari orang-orang non-Muslim. Sebelum rumusan ini disahkan, tokoh-tokoh agama Nasrani dari Indonesia Timur menemui Muhammad Hatta dan meminta agar meninjau lagi isi sila pertama dengan alasan bahwa agama di Indonesia bukan Islam saja. Akhirnya, setelah Muhammad Hatta berkonsultasi dengan panitia 9 lainnya, maka sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaan serta batang tubuh. Hasil sidang kedua ini adalah pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan seluruh tugasnya, maka BPUPKI secara resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sekarang kita bahas mengenai PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan nama lain Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk untuk menggantikan BPUPKI yang dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Tujuan dibentuknya ialah untuk mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bertindak sebagai wakilnya. Tetapi, sidang-sidang PPKI justru baru terlaksana setelah kemerdekaan Indonesia. Sekarang, mari kita lihat situasi atau peristiwa-peristiwa penting apa saja yang mengiringi berdirinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini. 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Agar tidak kehilangan muka terhadap bangsa Indonesia, maka Jenderal Terauchi mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia di kemudian hari akan diberi kemerdekaan sebagai anggota Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Rajiman Widyodiningrat diundang oleh Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan sekaligus pengangkatan sebagai anggota inti PPKI. Inti PPKI. Di hari yang sama, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom keduanya. Kali ini dijatuhkan di kota Nagasaki. Kondisi ini semakin menyudutkan Jepang. Tidak ada lagi waktu untuk memikirkan nasib bangsa lain karena mereka sedang disibukkan untuk memulihkan kondisi negaranya setelah 2 kali bom atom Amerika Serikat dijatuhkan di Jepang. 12 Agustus 1945, Jepang melalui Jenderal Terauchi memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan akan diumumkan apabila seluruh persiapan telah selesai. Keputusan tersebut disampaikan kepada 3 delegasi Indonesia yang masih berada di Dalat, Vietnam, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Rajiman Widyodiningrat. Hal-hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi antara lain, yang pertama, pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kedua,
Untuk melaksanakan pemberian kemerdekaan tadi telah dibentuk PPKI. Yang ketiga, pelaksanaan pemberian kemerdekaan akan dilakukan setelah persiapannya selesai dan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Yang keempat, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Hanya beberapa hari setelah janji kemerdekaan dari Jenderal Terauchi, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Pembahasan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, itulah tadi selayang pandang mengenai BPUPKI dan PPKI. Awalnya, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, terutama setelah mereka menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Hal ini dilakukan agar masyarakat Indonesia mau membantu Jepang dalam menghadapi sekutu pada Perang Dunia Kedua, terlebih lagi karena kondisi Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik. Jepang pun semakin tak berdaya setelah sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Lantas, bagaimana dengan nasib Indonesia setelah Jepang luluh lantah dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Apakah Indonesia akan merdeka? Bagaimana nasib PPKI? Ataukah ada hal-hal lain yang membuat Indonesia bisa merdeka nantinya? Untuk mengetahuinya, jangan lewatkan pertemuan berikutnya. Dan sampai jumpa lagi.